Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Purwanto Engga Pratama, NRP 089 dari kelas C, mata kuliah Praktikum Mesin-Mesin Listrik. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu transformator. Mungkin langsung saja saya akan screen di layar. Pengertian transformator. Transformator merupakan salah satu alat yang memindahkan tenaga listrik antara dua rangkaian listrik atau lebih melalui induksi elektromagnetik. Trafo ini digunakan untuk mengubah taraf suatu tegangan AC ke taraf yang lain. Maksud dari pengubahan taraf tersebut diantaranya seperti menaikkan tegangan dari 110 volt AC ke 220 volt AC, atau menurunkan tegangan AC dari 220 volt AC ke 12 volt AC. Fungsi transformator 1. Sebagai distribusi dan transmisi listrik. Seperti yang kita ketahui bahwa jarak antara pembangkit listrik dengan beban listrik yang digunakan oleh pelanggan relatif terlalu jauh, sehingga akan terjadi drop tegangan. Untuk itu, kita harus menaikkan tegangan sebelum distribusi dan transmisi listrik jarak jauh, agar drop tegangan tidak terlalu besar serta lebih murah karena kabel yang digunakan lebih kecil. Seperti perusahaan listrik negara, tegangan yang dihasilkan oleh pembangkit listrik sebesar 13,8 kV, lalu dinaikkan menjadi 150 kV, lalu diturunkan ke 380 volt untuk didistribusikan ke rumah-rumah. Fungsi nomor 2, rangkaian kontrol. Pada peralatan elektronik seperti komputer, charger, dan berbagai macam peralatan lainnya, transformator seringkali digunakan menurunkan tegangan agar dapat digunakan pada tegangan kontrol. Begitu juga rangkaian kontrol motor pada pabrik. Trafo dipakai untuk menginduce dan mengenergis kontraktor yang dipakai untuk menghidupkan dan mematikan motor induksi. Fungsi ketiga, sebagai rangkaian pengatur frekuensi. Dalam dunia radio frekuensi, transformator juga sering kali digunakan untuk mengatur besaran frekuensi yang dihasilkan. Hanya saja bentuk dan dimensinya jauh lebih kecil dibanding trafo yang sering kali digunakan pada rangkaian kontrol, apalagi transformator atau trafo transmisi listrik. Jenis-jenis transformator step up. 1. Step. Transformator step up adalah transformator yang mempunyai lilitan sekunder lebih banyak daripada lilitan primer, hingga memiliki fungsi sebagai penaik tegangan. Transformator ini umum ditemui pada pembangkit tenaga listrik sebagai penaik tegangan, yang dihasilkan generator menjadi tegangan tinggi yang dipakai dalam transmisi jarak jauh. Transformator step down mempunyai lilitan sekunder lebih sedikit daripada lilitan primer, sehingga memiliki fungsi sebagai penurun tegangan. Transformator jenis ini mudah ditemui, terutama dalam adaptor AC DC. Transformator jenis transformator auto. Jenis ini terdiri dari satu lilitan yang berlanjut secara listrik dengan sadapan tengah sebagai lilitan primer dan merupakan lilitan sekunder. Kuasa arus dalam lilitan sekunder berlawanan dengan arus primer, sehingga untuk tarif daya yang sama, lilitan sekunder mampu dibuat dengan kawat yang lebih tipis dibandingkan transformator biasa. Keuntungan dari auto transformator merupakan ukuran fisik yang kecil dan kerugian lebih rendah daripada jenis dua lilitan. Tetapi
Transformator jenis ini tidak bisa memberikan isolasi secara listrik antara lilitan primer dengan lilitan sekunder. Selanjutnya, auto transformator variabel. Sebenarnya yaitu auto transformator yang sadapan tengahnya mampu diubah-ubah, memberikan perbandingan lilitan primer sekunder yang berubah-ubah. Transformator isolasi mempunyai lilitan sekunder yang berjumlah sama dengan lilitan primer. Tegangan sekunder sama dengan tegangan primer, tetapi beberapa desain gulungan sekunder dibuat sedikit lebih banyak guna mengkompensasikan kerugian. Transformator ini memiliki fungsi sebagai isolasi antara dua kalang. Untuk menerapkan audio, transformator jenis ini sudah banyak digantikan oleh kopling. Yang keenam, transformator pulsa merupakan transformator yang didesain khusus untuk memberikan keluaran gelombang pulsa. Transformator ini memakai material inti yang cepat jenuh hingga setelah arus primer mencapai titik tertentu, flux magnet berhenti berubah. Karena gagal induksi pada lilitan sekunder cuma terbentuk jika terjadi perubahan flux magnet. Transformator memberikan keluaran saat inti tidak jenuh, yaitu saat arus pada lilitan primer berbalik arah. Selanjutnya, transformator 3 fasa merupakan 3 transformator yang dihubungkan secara khusus satu sama lain. Lilitan primer umumnya dihubungkan secara bintang dan lilitan sekunder dihubung secara delta. Prinsip kerja transformator. Transformator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Tegangan masuk bolak-balik yang membentangi primer menimbulkan sebuah flux magnet yang idealnya semua bersambung dengan lilitan sekunder. Flux bolak-balik ini menginduksikan gaya gerak listrik GGL dalam sebuah lilitan sekunder. Apabila efisiensinya sempurna, maka semua daya pada lilitan primer akan dilimpahkan ke lilitan sekunder. Beberapa bentuk lempengan besi membentuk inti transformator tersebut antara lain bisa dilihat di layar. EI terminaton, terminaton, silakan dibaca. Bagian-bagian transformator. Kumparan primer ialah sebuah trafo yang dihubungkan ke sumber tegangan. Kumparan sekunder yaitu suatu kumparan trafo yang dihubungkan dengan beban. Inti besi yang terbuat dari lapisan plat dinamo disusun berlapis-lapis. Kerugian transformator. Kerugian tembaga. Pada lilitan tembaga yang disebabkan resistansi tembaga dan arus listrik yang mengalirnya. Kerugian kopling. Kerugian yang terjadi karena kopling primer tidak sekunder. Primer sekunder tak sempurna hingga tidak semua flux magnet diinduksikan primer memotong lilitan sekunder. Kerugian kapasitas liar. Kerugian yang disebabkan kapasitas liar yang ada pada lilitan-lilitan transformator. Kerugian ini mempengaruhi efisiensi transformator pada frekuensi tinggi. Kerugian ini mampu dikurangi dengan menggulung lilitan primer sekunder secara semi acak. Kerugian histeresis. Kerugian ini yang terjadi saat arus primer AC berbalik arah, disebabkan karena inti transformator tidak mampu mengubah arah flux magnetnya. Dan seketika kerugian ini bisa dikurangi dengan memakai material inti reaktansi rendah. Kerugian efek kulit. Sebagai konduktor lain yang selalu dialiri arus bolak-balik, arus ini cenderung untuk mengalir pada permukaan konduktor. Kerugian arus eddy. Kerugian disebabkan GGL masuk yang menimbulkan arus pada inti magnet yang melawan perubahan flux magnet dan membagikan GGL. Mungkin itu saja, saya akan stop share. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya, semoga
dapat dimengerti dan diterima dan juga dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purwanto Eno Pratama dan pamit.